Halo guys, ketemu lagi di video selanjutnya. Saya masih nyetir nih di jalan. Oke, saya lagi ada beberapa proyek bersama teman-teman, khususnya beberapa murid saya. Nah, temanya adalah bela negara versi Mas Hari Ganteng. Nah, apa itu? Nah, begini teman-teman. Mungkin teman-teman pernah dengar tentang sesuatu yang dinamakan dengan money game atau permainan uang. Nah, kalau boleh saya ngomong, money game dalam bentuk konvensional kan kita nggak perlu ngomong lah. Misalkan kamu bikin proyek, bikin job apa, terus habis gitu Anda kumpulin duit dari beberapa teman, beberapa rekan-rekan, terus kemudian bikin kerjaan. Nah, satu ketika Anda ngilang. Nah, kira-kira gitulah. Itu sama dengan money game versi konvensional. Nah, tapi jahatnya ketika Anda belum paham, ketika bukan jahat ya, celakanya adalah ketika Anda belum paham ketika penjajahan dalam bentuk digital. Nah, khususnya kalau boleh saya ngomong, ini adalah terkait dengan oknum dari luar negara kita. Nah, jadi gini teman-teman, saya dan beberapa teman murid khususnya, nah, mengerjakan satu proyek lah, dalam tanda kutip kita main money game lah, kira-kira seperti itu. Nah, money game apa aja? Nah, apapun yang ada di Indonesia kita tes ukur, kita mainkan. Nah, tapi dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan rule yang saya ajarkan pada murid-murid saya. Nah, kapan Anda masuk dan kapan Anda keluar. Nah, yang penting adalah Anda tidak terlalu lama parkir bus, dalam tanda kutip Anda tidak terlalu lama parkir dana di sana. Nah, kenapa seperti itu? Nah, jadi gini, Indonesia ini merupakan salah satu dari 3 negara yang untuk saat ini merupakan segmen market yang paling diburu oleh pembuat atau bos-bos money game di dunia. Nah, kalau boleh saya ngomong, India, Indonesia, dan Brasil merupakan di antara negara berkembang yang sangat dominan dijadikan market untuk permainan seperti ini atau money game. Nah, kenapa seperti itu? Nah, seperti biasa kita ketahui gini teman-teman, mungkin teman-teman pernah dengar istilah dalam tanda kutip scam atau menghilang lah. Money game ini ujung-ujungnya pasti menghilang. Nah, kapan menghilangnya? Nah, kalau kata guru saya, Koro Sakti, yang tahu cuma 2 pihak. Yang pertama Tuhan, yang kedua ya pemilik money gamenya. Nah, jadi teman-teman yang bermain money game ya tolong diperhatikan ini. Nah, terus apakah Mas Hari ada di antara komunitas money game ini? Jujur iya, dan saya melakukan sekaligus mengedukasi terhadap teman-teman. Nah, dengan prinsip bela negara, tolong dicatat ya, bela negara. Nah, saya jujur tidak akan rela ketika orang-orang dari luar Indonesia merampok duit orang Indonesia khususnya. Nah, loh, kok Mas Hari bisa ngomong gitu? Nah, jadi gini, bos-bos money game bersumber pada 3 negara. Nah, kalau boleh saya ngomong, yang pertama ya tentu negerinya Putin lah, atau Rusia. Nah, yang kedua China, dan yang ketiga Taiwan. Nah, Mas Hari kok tahu? Ya itu internal kita lah. Nah, kemudian mereka akan menyasar 3 negara berkembang ini, Indonesia, India, dan juga Brasil. Nah, karena marketnya dirasa orang-orang penduduknya lebih suka mainan seperti ini. Nah, celakanya ketika orang Indonesia banyak yang mainan ginian, banyak juga yang gak cuan.
atau lebih parahnya duit mereka hilang. Nah, banyak beberapa murid saya sebelum ikut kelas cerita, "Mas, saya punya masalah." Lah kenapa? Kartu kredit saya nggak bisa bayar, Mas. Loh, kenapa? Kamu nggak bisa puterin duit buat bisnis, nggak bisa puterin bisnis kamu dari modal kartu kredit? Enggak, Mas, saya ikut money game. Money game apa? Ini. Oke, fix. Nah, yang membuat kita sakit hati adalah ketika melihat pemberitaan di media bahwa banyak sekali di antara bos-bos money game ini yang bebas. Nah, ya enggak tahu ya. Ini Kak, boleh saya ngomong? Ya lucu sih hukum kita ini. Nah, masalahnya duit para pemain money game ini saya bisa ngomong hampir 100% nggak bakalan balik. Nah, dan kalaupun mau balik ya kayaknya ya jangan berharap banyak lah. Nah, tapi dalam proyek Mas Hari kali ini bersama teman-teman adalah saya sengaja memang bela negara dan saya fix akan ngerjai semua money game yang ada yang datang di Indonesia. Nah, kenapa seperti itu? Karena saya tahu sumbernya bahwa bahwa bos-bos dan pemilik money game ini sumbernya cuma dari 3 negara, Rusia, China, dan Taiwan. Nah, kemudian servernya, nah ya di internal kita sudah terdetek lah, Kamboja, Vietnam, dan ada beberapa negara yang tidak kita sebutkan. Nah, tapi pembuat developmentnya kebanyakan memang jujur harus diakui bahwa orang Indonesia ada di antaranya. Nah, dan sekali lagi saya jujur bahwa beberapa murid saya adalah penyedia jasa untuk development web seperti ini. Nah, tergantung bosnya mau dibuat scam atau jangka panjang ya terserah. Tapi yang paling penting adalah selalu saya sampaikan ke murid saya bahwa beri edukasi pada teman-teman yang main money game sekaligus kamu profesional. Nah, kamu harus berdiri di dua sisi. Kamu sebagai development web profesional sekaligus kamu mengedukasi kepada khususnya teman-teman terdekat kamu, nah yang suka money game. Nah, kenapa Mas Hari menekankan seperti itu? Nah, pada dasarnya pemain money game ya itu saja, baik si pembuatnya maupun si pemainnya. Nah, kalau boleh saya sebutkan ada dua perbedaan yang saya sampaikan kepada murid-murid saya. Nah, perbedaan antara perampok dan perampok dan pencopet. Nah, kalau perampok ibarat di permainan money game ini adalah bos atau pemilik website atau pemilik aplikasi di money game tersebut. Nah, mereka dengan sengaja dalam tanda kutip membakar uang supaya banyak orang yang datang, kemudian ikut main dan seterusnya sehingga di satu titik tertentu duit ketika kumpul, nah mereka akan tekan tombol. Nah, itu yang saya sebut sebagai perampok. Nah, kemudian kalau si pemain saya sebut sebagai pencopet. Kenapa? Karena kita tidak bisa ambil banyak seperti halnya sebagai perampok. Nah, kita ambil mungkin ya bisa lah. Tapi yang penting pada dasarnya saya sampaikan ke teman-teman, udah yang penting cuan, itu aja lah, guys. Jangan parkir bus atau parkir dana terlalu lama di money game karena bahaya. Nah, kita tahu suatu saat pasti akan scam, kira-kira seperti itu. Nah, oke teman-teman, jadi prinsip saya adalah saya bermain money game untuk bela negara. Tolong dicatat, saya bermain money game untuk bela negara. Nah, apakah Mas Hari cuan? Iya, cuan. Dan saya sengaja mengajar beberapa money game yang dalam tanda kutip menurut saya banyak merampok di negara kita. Nah, Anda terserah perspektifnya seperti apa, yang penting kita tahu. Nah, saya dan murid-murid saya sedang mengedukasi pada teman-teman supaya mindset bela negara ini kita tanamkan sedini mungkin. Nah, oke, thank you teman-teman. Mudah-mudahan mainan apapun kalian cuan, dan saran saya jangan serakah, karena yang bisa buat kalah itu bukan orang lain, bukan si pemilik money game, tapi keserakahan Anda. Itu ya guys. Thank you so much. Saya lagi nyetir di jalan tol nih. Kondisi hujan deras, dan mudah-mudahan teman-teman diberi kesehatan semua, dan jangan lupa tetap fokus income, hutang lunas. See you guys. Bye bye.